Legenda Dewa Bintang. Chapter 6. Bangkitnya Darah Naga Azure. Xiao Lang memasang kuda-kuda, dia memfokuskan seluruh energi Ki-nya telat di tangannya. Beberapa saat kemudian Xiao Lang melesat dengan cepat dan memukul batang kayu tersebut. Boom. Ledakan keras terjadi saat pukulan Xiao Lang mengenai batang kayu tersebut. Namun batang kayu itu sama sekali tidak apa-apa, bahkan tidak berbekas sama sekali. Apa? Ucap Xiao Lang kaget. Langer, tidak semua yang kuat bisa menghancurkan dan tidak selamanya yang lembut itu lemah, ucap Xiao Erlong. Apa maksud ayah? Tanya Xiao Lang bingung. Pikirkan itu, ayah akan pergi mengambil makanan, ucap Xiao Erlong kemudian pergi meninggalkan Xiao Lang yang masih kebingungan. Apa maksud ayah? Gumam Xiao Lang. Tuan, maksudnya adalah kekuatan bukan hanya berasal dari pukulan, tendangan ataupun yang lainnya, terkadang kekuatan terhebat datang dari hati yang besar, bahkan angin yang lembut bisa jadi setajam pisau, kata pria misterius di dalam diri Xiao Lang. Angin yang lembut bisa jadi setajam pisau. Begitu ya, sekarang aku paham, ujar Xiao Lang. Xiao Lang mundur beberapa langkah kemudian memfokuskan dirinya, ketika dirinya benar-benar tenang. Xiao Lang mencoba untuk memukul batang kayu tersebut dari jarak 2 meter. Boom. Ledakan kembali terjadi, namun kali ini batang kayu tersebut nampak telah berlubang sebesar kepalan tangan. Xiao Lang nampak tersenyum senang karena telah berhasil melubangi batang pohon tersebut. Namun ada satu hal yang masih belum dia pahami, yaitu, kelembutan tak selamanya lemah. Saat Xiao Lang sedang berpikir keras tentang hal itu, dia kemudian dikejutkan dengan kedatangan Xiao Erlong yang nampak membawa makanan, namun dia tidak sendirian melainkan juga datang bersama para tetua naga. Hormat pada para tetua, ucap Xiao Lang. Tidak perlu sungkan tuan muda, ujar tetua kelima. Ayah, ada apa ini? Tanya Xiao Lang bingung. Langer, makanlah dulu. Setelah itu para tetua akan menguji tingkat energimu, jawab Xiao Erlong sambil menyerahkan makanan pada Xiao Lang. Xiao Lang sama sekali tidak keberatan dengan keinginan ayahnya yang ingin menguji tingkat kekuatan energinya, hanya saja dia takut kalau akan mengecewakan para tetua. Di dalam dunia jiwa Xiao Lang, pria misterius nampak tersenyum sinis sambil menggelengkan kepalanya mendengar ucapan ayah angkat Xiao Lang. Ingin menguji tingkat energi tuan, Kalian tidak pantas untuk itu, gumamnya. Setelah selesai makan dan sedikit istirahat, Xiao Erlong meminta Xiao Lang untuk berdiri di tengah-tengah lapangan pelatihan, kemudian para tetua naga mengelilinginya membentuk lingkaran. Tuan muda, jika Anda sudah tidak kuat katakan saja maka kami akan berhenti, ucap tetua pertama. Benar Langer, jangan paksakan dirimu jika kau tidak sanggup, ujar Xiao Feng. Baik, aku tidak akan memaksakan diri, ucap Xiao Lang tegas. Para tetua naga kemudian menggunakan 10% energi mereka dan secara bersamaan mereka mengarahkannya pada Xiao Lang. Xiao Lang yang langsung diserang dengan 10 energi pendekar petapa dapat merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya, namun dia tetap mencoba untuk berdiri dengan tegap sambil menahan tekanan tersebut. Tingkatkan lagi, ujar Xiao Erlong. Para tetua naga kemudian meningkatkan lagi energi mereka sampai 15%, Xiao Lang kembali merasakan tekanan yang lebih kuat menindas dirinya, bahkan dia sampai sedikit membungkuk akibat tekanan tersebut, namun lagi-lagi dia mencoba untuk berdiri dengan tegap. Gunakan 30% energi kalian, ucap Xiao Erlong. Tapi ketua, tidak apa-apa, lakukan saja perintah ayah, ujar Xiao Lang. Para tetua kemudian meningkatkan lagi energi mereka sampai 30%, dan kali ini Xiao Lang
Benar-benar dibuat membungkuk karena tekanan yang menindas dirinya. Adik Lang, berjuanglah. Jangan menyerah, kau pasti bisa. Para murid mulai berdatangan dan memberikan semangat kepada Xiao Lang. Benar saja, Xiao Lang masih belum menyerah. Dengan kekuatannya ia mencoba untuk berdiri kembali meskipun tekanan yang menindasnya sangatlah kuat. Gunakan 50% energi Kalan, ucap Xiao Erlong. Para tetua naga kemudian saling berpandangan dan menganggukkan kepala bersamaan. Mereka kemudian meningkatkan lagi energinya sampai 50%. Xiao Lang dapat merasakan sesuatu seperti gunung yang sangat besar menghimpit dirinya hingga membuatnya berlutut. Jangan pikir kalian bisa meremehkan tuanku, gumam bintang kecil dari dalam dunia jiwa Xiao Lang. Pupil mata Xiao Lang tiba-tiba bercahaya dan di dahinya muncul simbol aneh yang berwarna merah. Rambutnya yang semula hitam legam kini sedikit berubah menjadi warna hitam keperakan. Seketika Xiao Lang langsung berdiri dan kali ini energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya dan berhasil menindas para tetua. Tidak hanya para tetua, bahkan Xiao Erlong yang merupakan pendekar dewa juga dapat merasakan penindasan dari energi yang terpancar dari tubuh Xiao Lang. GROOOAARRR. Dari belakang punggung Xiao Lang tiba-tiba muncul siluet seekor naga yang sangat besar dan berwarna biru. Naga tersebut meraung dengan sangat keras hingga membuat para tetua dan semua murid yang ada di sekte dapat merasakan tekanan yang luar biasa di tubuh mereka. Tekanan besar tersebut seperti memaksa mereka untuk berlutut di hadapan Xiao Lang. Hahaha, bagus, sepertinya tekanan besar tadi telah memancing bangkitnya darah naga Azure milik Tuan, ucap bintang kecil kegirangan. Ini adalah aura Raja Naga, ucap tetua pertama. Tuan muda, tarik kembali energi Anda, ujar tetua ke-10. Xiao Lang menarik kembali auranya dan seketika siluet naga biru tersebut lenyap bagaikan tertiup oleh angin dan Xiao Lang langsung terjatuh tak sadarkan diri. Para tetua dan semua murid sekte akhirnya bisa bernafas lega setelah Xiao Lang menarik kembali energinya. Para tetua langsung berlari menghampiri Xiao Lang untuk memeriksa keadaannya. Langer, sebenarnya siapa kau ini? Kenapa kau bisa memiliki aura Raja Naga? Gumam Xiao Erlong. Xiao Erlong kembali teringat saat di mana dia menemukan Xiao Lang di depan gerbang sektenya. Saat itu ia sama sekali tidak bisa merasakan adanya energi apapun dalam diri Xiao Lang, bahkan saat itu dia berpikir bahwa Xiao Lang adalah anak yang dibuang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Namun setelah ia melihat dan merasakan sendiri bahwa Xiao Lang memiliki aura Raja Naga, ia membuang semua pemikirannya dan sekarang dia yakin bahwa sebenarnya Xiao Lang bukanlah orang sembarangan. Akan tetapi masih ada satu hal yang mengganjal dalam pikirannya, jika Xiao Lang memiliki aura Raja Naga maka kenapa dia harus dibuang? Dan apa yang telah menyebabkan orang tuanya harus membuang Xiao Lang? Berbagai macam pertanyaan muncul di benak Xiao Erlong. Sebenarnya ada rahasia apa di balik ini semua, gumam Xiao Erlong. Chapter 7. Xiao Guang dan Silong. Xiao Lang yang tengah tidak sadarkan diri kemudian dibawa oleh ayahnya menuju ke kamarnya. Di dalam kamarnya Xiao Lang kemudian dibaringkan di tempat tidurnya. Dengan perlahan Xiao Erlong kemudian mengedarkan energi Qi-nya untuk memeriksa keadaan tubuh anaknya tersebut. Namun tiba-tiba saja energi milik Xiao Erlong seperti ditolak oleh tubuh Xiao Lang dan seperti ada energi lain yang melindungi tubuh Xiao Lang. Energi apa ini? Kenapa aku merasa sangat asing dengan energi ini? Gumam Xiao Erlong. Sebagai seorang kultivator tahap pendekar dewa yang merupakan tingkatan tertinggi untuk dunia fana, sudah tentu Xiao Erlong dapat mengetahui jenis energi meskipun tidak melihatnya secara langsung.
Namun untuk kasus anaknya ini, Xiao Erlong sama sekali tidak tahu dan bahkan tidak paham sama sekali dengan energi apa yang ada dalam tubuh Xiao Lang. Energi ini terasa sangat asing, namun juga terasa sangat nyaman di saat yang bersamaan. Ciri-cirinya sangat mirip dengan energi kehidupan namun kekuatannya jelas jauh lebih tinggi dari itu. Bahkan mungkin energi ini lebih kuat daripada energi alam, gumam Xiao Erlong. Hah? Sebaiknya aku mencari informasi di perpustakaan, ucap Xiao Erlong menghela nafas panjang. Di alam bawah sadar Xiao Lang, seekor naga raksasa yang berwarna biru sepanjang 200 meter terlihat tengah meluk-liuk mengelilingi tubuh Xiao Lang, naga tersebut menyemburkan api yang juga berwarna biru dari mulutnya dan seketika api biru tersebut telah membakar tubuh Xiao Lang. Aarrkkhahaha. Xiao Lang berteriak keras menahan panas yang berasal dari api tersebut, namun bukannya terbakar karena api biru itu, tubuh Xiao Lang malah muncul sisik berwarna putih yang kemudian memenuhi seluruh tubuhnya hingga membentuk sebuah armor. Tuan, ucap naga biru tersebut sambil menundukkan kepalanya memberikan hormat pada Xiao Lang. Sebenarnya siapa kau ini? Ucap Xiao Lang. Hamba adalah naga Azure yang telah melayani Tuan sejak ribuan tahun yang lalu, ucap naga biru tersebut. Apa? Bagaimana bisa? Ucap Xiao Lang kaget. Tentu saja bisa Tuan. Namun untuk sekarang hamba belum bisa menceritakannya pada Tuan, ucap naga tersebut. Apa karena aku masih terlalu lemah? Tanya Xiao Lang kesal. Benar sekali Tuan, ujar pria misterius yang menyebut dirinya sebagai bintang kecil. Tunggu, sebelum itu perkenalkan diri kalian, tidak maksudku adalah nama kalian, ucap Xiao Lang. Tuan kami tidak punya nama, ucap naga Azure. Baiklah kalau begitu aku yang akan memberi kalian nama, namamu sekarang adalah Silong, ucap Xiao Lang pada naga Azure. Terima kasih Tuan, ucap naga Azure. Dan kau, namamu mulai sekarang adalah Xiao Guang, ucap Xiao Lang pada bintang kecil. Terima kasih Tuan, ucap Xiao Guang. Silong, apa kau bisa mengubah wujudmu menjadi manusia? Tanya Xiao Lang. Tentu saja Tuan, hanya saja hamba lebih nyaman dengan wujud ini, jawab Silong. Ya sudah terserah kau saja, kalau begitu aku pergi dulu, ucap Xiao Lang kemudian menghilang dari tempat tersebut. Setelah kepergian Xiao Lang, Silong kemudian mengubah wujudnya menjadi seorang pria parubaya yang sangat tampan dengan armor biru menutupi seluruh tubuhnya. Memberikan kita nama, ucap Silong yang baru saja berubah menjadi manusia. Kau benar, dan jujur saja aku lebih menyukai sifat Tuan yang sekarang, jawab Xiao Guang. Di perpustakaan sekte, Xiao Erlong masih nampak mencari-cari informasi mengenai energi aneh yang berasal dari tubuh anaknya. Sudah puluhan buku yang ia baca tentang energi namun dia masih belum juga bisa menemukan adanya buku yang menjelaskan tentang energi tersebut. Hals. Sudah sebanyak ini buku yang aku baca tapi informasi mengenal energi tersebut masih belum kutemukan juga, ucap Xiao Erlong kesal. Xiao Erlong kemudian berdiri dari kursinya dan kembali mengelilingi seisi perpustakaan dengan harapan dapat menemukan informasi yang menjelaskan tentang energi tersebut. Setelah setengah jam mencari akhirnya Xiao Erlong menemukan sebuah buku yang sudah sangat tua dan berdebu. Xiao Erlong kemudian mengambil buku tersebut dan kedua matanya langsung melebar saat membaca tulisan di sampul buku yang bertuliskan, energi bintang. Tanpa menunggu lebih lama lagi Xiao Erlong langsung membuka buku tersebut dan mulai membaca isinya. Xiao Erlong benar-benar dikejutkan saat baru membaca halaman pertama buku tersebut dia sudah menemukan ciri-ciri yang sama dengan yang ada di tubuh Xiao Lang.
Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di dunia ini bahkan di alam semesta ini hanya ada satu orang yang memiliki energi bintang, yaitu Sang Dewa Bintang. Ciri-ciri dari Dewa Bintang adalah dia memiliki tanda aneh di dahinya yang mirip seperti sehelai daun dengan 3 cabang. Tubuh Xiao Erlong bergetar hebat saat membaca buku tersebut. Dia mengingat kembali kejadian sebelum Xiao Lang pingsan. Saat pengujian berlangsung nampak jelas bahwa di dahi Xiao Lang ada tanda yang sangat mirip dengan yang disebutkan di dalam buku tersebut. Langer, apakah kau sebenarnya adalah reinkarnasi dari Dewa Bintang, gumam Xiao Erlong. Xiao Erlong tidak melanjutkan membaca buku tersebut, dia langsung memasukkan buku itu ke dalam cincin penyimpanannya agar tidak seorang pun yang bisa membacanya. Xiao Erlong yakin jika yang ada di dalam buku tersebut adalah kebenarannya, maka keberadaan Xiao Lang akan dalam bahaya jika diketahui oleh orang lain. Xiao Lang yang telah sadar dari pingsannya langsung duduk termenung memikirkan semua hal aneh yang ia alami sejak bertemu dengan bintang kecil yang ada di dalam gua. Sebenarnya siapa aku ini? Kenapa Silong menyebutkan bahwa dia adalah pelayanku sejak ribuan tahun yang lalu, gumam Xiao Lang. Lalu sebenarnya Xiao Guang itu siapa? Bagaimana bisa dia menyebutkan dirinya adalah bintang kecil yang aku temukan di dalam gua, lanjutnya. Saat Xiao Lang sedang duduk termenung memikirkan semua kejadian aneh yang menimpa dirinya, pintu kamar tiba-tiba saja terbuka hingga mengagetkan dirinya. Ah, ayah, ternyata itu kau, ucap Xiao Lang. Syukurlah kau sudah sadar. Ada apa ini, kenapa kau terlihat murung begitu? Tanya Xiao Erlong. Tidak apa-apa ayah, mungkin aku hanya kelelahan saja, jawab Xiao Lang. Langer, ada yang ingin ayah katakan padamu, ucap Xiao Erlong. Apa yang akan ayah katakan? Apa dia mengetahui ada naga dan bintang kecil dalam diriku, batin Xiao Lang. Apa itu ayah? Tanya Xiao Lang. Begini, sebentar lagi turnamen bela diri antar kultivator muda akan diadakan di Kekaisaran, tentunya sekte kita juga akan ikut serta dalam turnamen tersebut. Lalu apa hubungannya denganku ayah? Tanya Xiao Lang memotong ucapan ayahnya. Hahaha Langer, dengar dulu ayah bicara, hubungannya denganmu adalah karena para tetua telah setuju bahwa kau juga akan ikut serta dalam turnamen tersebut, ucap Xiao Erlong. Benarkah? Apa ayah tidak berbohong? Tanya Xiao Lang bersemangat. Untuk apa ayah berbohong? Jawab Xiao Erlong. Chapter 8. Wajah yang serupa. Xiao Lang yang mendapatkan berita bahwa dia akan diikut-sertakan dalam turnamen antar kultivator muda dari seluruh kekaisaran merasa sangat senang. Setelah perjuangannya selama 5 tahun, akhirnya dia diakui sebagai seorang kultivator dan sekarang dia akan ikut serta dalam turnamen antara para kultivator muda dari seluruh kekaisaran. Langer, sekarang ayah ingin kau fokus menambah pengetahuan mengenai dunia kultivator, dan juga mempelajari jurus-jurus sekte kita yang ada di aula khusus para murid mengambil kitab jurus milik sekte, ucap Xiao Erlong. Baik ayah, kalau begitu aku akan langsung menuju ke sana, jawab Xiao Lang kemudian langsung berlari menuju ke aula khusus untuk mempelajari kitab jurus milik sekte. Saat Xiao Lang sedang dalam perjalanan menuju aula khusus tersebut, langkahnya tiba-tiba berhenti karena mendengar Xiao Guang memanggilnya untuk datang ke dunia jiwa. Tuan, bisakah Anda ke dunia jiwa sekarang? Tanya Xiao Guang. Memangnya ada apa? Tanya Xiao Lang bingung. Begini Tuan, aku dan Silong akan mengajarkan jurus-jurus yang pernah Tuan gunakan waktu dulu, jawab Xiao Guang. Xiao Lang terdiam dan seperti sedang berpikir untuk beberapa saat. Setelah itu Xiao Lang berjalan menuju ke salah satu pohon yang tidak jauh darinya dan langsung duduk di bawah pohon tersebut.
Xiao Lang menutup matanya perlahan-lahan dan beberapa detik berikutnya dia sudah berada di dunia jiwa yang langsung disambut oleh Xiao Guang dan Si Long dengan berlutut di hadapannya. "Selamat datang Tuan," ucap keduanya serempak. "Berdirilah, aku merasa tidak nyaman jika kalian berlutut begitu," ucap Xiao Lang. Awalnya Xiao Lang agak sedikit kaget karena melihat ada dua orang pria di dalam dunia jiwanya. Namun setelah merasakan energi dari mereka, Xiao Lang tahu bahwa pria yang lainnya adalah Si Long. "Jurus apa yang akan kalian ajarkan padaku?" tanya Xiao Lang. "Bukan kami yang mengajarkannya Tuan, tapi Tuan sendiri yang akan mempelajarinya," ucap Xiao Guang sambil menyerahkan sebuah gulungan yang berwarna emas. "Apa ini?" tanya Xiao Lang. "Itu adalah gulungan yang telah Tuan tulis sendiri di masa lalu, dan hamba yang bertugas untuk menjaganya," jawab Xiao Guang. Xiao Lang lagi-lagi dibuat bingung dengan semua perkataan Xiao Guang maupun Si Long. Yang tidak dia mengerti adalah bagaimana mungkin dia bisa menjadi tuan kedua orang tersebut. Terlebih lagi dia sama sekali tidak ingat bahwa pernah menuliskan jurus dalam gulungan manapun. Meskipun demikian Xiao Lang dapat merasakan perasaan yang sangat akrab dengan gulungan yang ada di tangannya itu, seolah-olah dia telah bertemu dengan benda yang telah lama hilang dari hidupnya. Karena rasa penasaran yang semakin tinggi Xiao Lang kemudian membuka gulungan tersebut secara perlahan-lahan. Saat Xiao Lang membuka dan mulai membaca isi gulungan tersebut, sebuah ingatan aneh muncul di pikirannya. Xiao Lang melihat seorang pemuda yang mempunyai rambut panjang tengah duduk di bawah pohon sambil menulis sesuatu di sebuah kertas. Dengan rasa ragu bercampur takut Xiao Lang mencoba mendekati pemuda tersebut. Xiao Lang kaget bukan main saat melihat wajah pemuda itu yang sangat-sangat mirip dengannya. Pandangan Xiao Lang tiba-tiba dihalangi oleh cahaya yang sangat terang hingga memaksa Xiao Lang untuk menutup mata untuk beberapa saat. Setelah cahaya tersebut menghilang, Xiao Lang tiba-tiba telah muncul di hamparan padang rumput yang sangat luas. Di tengah-tengah padang rumput tersebut Xiao Lang melihat seorang pemuda yang sebelumnya tengah berlatih dengan sebuah tombak. Gerakan dari pemuda tersebut sangat indah, bahkan terlihat seperti dia sedang menari dengan tombak tersebut. Semakin lama gerakan pemuda tersebut semakin cepat dan juga lincah, lalu perlahan-lahan aura biru menyelimuti tubuh pemuda tersebut dan kemudian dari aura itu tercipta seekor naga yang juga berwarna biru yang nampak mengitari serta mengikuti setiap tusukan serta hempasan tombak pemuda tersebut. "Wah! Gerakannya sangat indah," gumam Xiao Lang. Xiao Lang memperhatikan semua gerakan pemuda tersebut dengan seksama dan perlahan-lahan semua gerakan tersebut tersimpan jelas dalam ingatannya. Saat Xiao Lang tengah memperhatikan pemuda tersebut dengan serius, tiba-tiba saja pemuda tersebut langsung muncul di depan Xiao Lang hingga membuatnya kaget dan sampai terjatuh. "Kenapa kau repot-repot memperhatikan dan mempelajari jurus tersebut? Semua gerakan dari setiap jurus yang kupraktekkan tadi ada dalam ingatanmu," ucap pemuda tersebut tiba-tiba. "Hah?" Xiao Lang hanya menatap pemuda yang mirip dengannya itu dengan tercengang. "Tidak perlu kaget seperti itu, kau hanya perlu mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Tapi sebelum itu sebaiknya kau mencari keberadaan Dragon Spear terlebih dulu," ucap pemuda tersebut kemudian menghilang. 2. Xiao Lang masih mencoba mencerna ucapan pemuda yang mirip dengannya tersebut, atau lebih tepatnya pemuda itu adalah Xiao Lang versi dewasa. Xiao Lang memegang kepalanya yang sakit akibat mencerna berbagai macam hal aneh yang beberapa hari ini telah alami. Sementara itu di dunia nyata, Xiao Lang yang tengah duduk di bawah pohon tidak menyadari bahwa dirinya telah jadi pusat perhatian murid Sekte Naga Halilintar, sebab sejak tadi tubuh Xiao Lang diselimuti oleh aura biru yang sangat besar, serta sesekali nampak kilatan cahaya yang menyerupai naga tengah mengelilingi tubuh Xiao Lang yang tengah duduk di bawah pohon tersebut.
Aku tidak menyangka bahwa adik Lang akan sangat hebat. Benar sekali, aku bahkan tidak menyangka bahwa adik Lang memiliki aura yang sangat besar seperti ini. Hei lihat, seperti ada kilatan cahaya yang menyerupai naga tengah mengelilingi tubuh adik Lang. Jangan perhatikan itunya, tapi coba kau rasakan energi yang ada di sekitarnya. Kekaguman mereka semua terhenti saat salah satu dari mereka meminta untuk merasakan energi di sekitar Xiao Lang. Mereka semua langsung memfokuskan diri dan mencoba untuk merasakan energi yang ada di sekitar Xiao Lang. Energi apa ini? Benar, kenapa energi adik Lang terasa sangat asing dan juga aneh? Saat mereka semua tengah berpikir tentang energi apa yang berasal dari Xiao Lang tersebut, pemimpin sekte tiba-tiba muncul dan mengagetkan mereka semua. Seketika para murid yang ada di sana langsung memberikan hormat pada pemimpin sekte. Hormat pemimpin sekte, ucap para murid serempak. Energi milik Xiao Lang adalah energi khusus dan juga yang terbilang langka, sebab energi tersebut merupakan energi bawaannya sejak lahir, makanya kalian merasa asing dengan energi Xiao Lang, ucap Xiao Erlong berbohong. Para murid menganggukkan kepala mereka tanda bahwa mereka mengerti, meskipun terdengar agak aneh, namun mereka tetap mempercayai hal tersebut karena yang menjelaskannya adalah kepala akademi yang tentunya memiliki pengetahuan melebihi mereka. Chapter 9. Jurus Tombak Naga, Halilintar. Di dalam dunia jiwa Xiao Lang masih nampak mencoba untuk melatih jurus tombaknya meskipun hanya dengan kayu, sekaligus mencoba untuk mengingat-ingat tentang masa lalunya. Dari setiap gerakan jurus yang Lang lakukan, perkataan pemuda yang mirip dengan dirinya selalu terngiang di dalam ingatannya. Sebenarnya siapa aku ini? Gumam Xiao Lang. Dari kejauhan nampak Xiao Guang dan Silong tengah memperhatikan Xiao Lang yang tengah berlatih. Mereka berdua tersenyum bahagia saat melihat setiap gerakan sempurna yang dilakukan oleh Xiao Lang. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Tuan masih bisa menguasai jurus itu dengan sempurna, meskipun sudah ribuan tahun berlalu, ucap Xiao Guang. Itu sudah pasti, karena Tuan adalah kesatria yang hebat. Aku jadi rindu saat-saat di mana Tuan menghadapi 1000 pasukan dewa sendirian. Saat itu bahkan para dewa langit saja bukan tandingan Tuan, ujar Silong. Bukan hanya itu saja, aku bahkan menjadi saksi saat di mana Tuan menantang Kalsar Dewa dan berhasil mengalahkannya dengan jurus tersebut, sambung Xiao Guang. Tapi satu hal yang aku tidak mengerti, ucap Silong. Apa itu? Tanya Xiao Guang. Saat Tuan berada di puncak bahkan sampai ditakuti oleh para dewa, kenapa Tuan malah memilih untuk bereinkarnasi? Tanya Silong. Untuk masalah itu hanya Tuan sendirilah yang tahu, dan aku yakin dia melakukan itu pasti karena Tuan bisa merasakan adanya bencana besar yang akan menimpa alam semesta, jawab Xiao Guang. Kau benar. Bahkan sekarang aku merasa bangga karena bisa menyaksikan langsung proses Tuan untuk mendaki puncak tertinggi sekali lagi, ujar Silong. Sementara itu Xiao Lang masih saja melakukan gerakan-gerakan indah dengan tombak kayunya. Tidak ada yang bisa menghentikan gerakan dari tombaknya dan andalkan saja saat ini ada musuh yang sedang berhadapan dengan Xiao Lang, sudah tentunya siapapun yang berhadapan dengannya akan bisa dipastikan mati dalam sekejap karena keganasan tombak Xiao Lang. Di samping itu, pikiran Xiao Lang perlahan-lahan mulai jernih dan hatinya mulai tenang. Dia bahkan bisa merasakan bahwa benda di sekitarnya nampak melambat. Suara angin bisalah dengar dengan jelas, bahkan suara Xiao Guang dan Silong yang sedang mengobrol jauh darinya bisa ia dengar dengan sangat jelas. Sebenarnya jurus apa ini? Gumam Xiao Lang, setelah selesai melakukan semua gerakan dari jurus tersebut. Di kedalam laut yang letaknya cukup jauh dari tempat Xiao Lang saat ini,
Sebuah istana emas yang sangat megah yang terletak di dasar laut tersebut tiba-tiba bergetar hebat hingga membuat seluruh penghuni istana menjadi gempar. Mereka semua berlarian keluar istana untuk menyelamatkan diri. Penyebab getaran hebat tersebut adalah sebuah tombak biru dengan mata tombaknya yang berwarna emas yang terletak di tengah-tengah ruangan yang cukup besar, dan nampak ruangan tersebut memang dibuat khusus untuk menyimpan tombak itu. Gawat, kenapa tombak pusaka ini bergetar hebat? Ucap seorang pria tua. Tetua, bagaimana ini? Tanya seorang pria parubaya. Minta Yang Mulia Raja untuk menyelidiki masalah ini, dan minta beberapa anggota klan naga laut untuk naik ke daratan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di daratan sehingga menyebabkan tombak pusaka ini bergetar, jawab pria tua yang dipanggil tetua tersebut. Baik tetua, ucap pria parubaya tersebut kemudian langsung pergi dari ruangan tersebut. Pria parubaya tersebut kemudian langsung pergi menuju ke ruangan tahta. Di ruangan tersebut sudah nampak seorang pemuda dengan 2 tanduk di kepalanya tengah duduk di kursi singgasana. Wajah pemuda tersebut terlihat sangat khawatir dan juga ketakutan, bahkan tangannya sampai sedikit gemetaran. Hormat Yang Mulia, ucap pria parubaya yang sebelumnya berada di dalam ruangan penyimpanan tombak pusaka. Jenderal Long Qingxuan, apa yang terjadi? Tanya raja muda tersebut. Getaran ini berasal dari tombak pusaka Yang Mulia, namun penyebab tombak tersebut bergetar belum diketahui, dan tetua meminta Yang Mulia untuk mengirimkan beberapa orang untuk menyelidiki masalah ini. Lalu beliau juga meminta untuk mengirimkan beberapa orang ke daratan, jawab Jenderal Long Qingxuan. Baiklah, kalau begitu segera kirim beberapa orang untuk menyelidiki masalah ini, perintah raja. Baik Yang Mulia, jawab Jenderal Long Qingxuan. Jenderal Long Qingxuan kemudian pergi meninggalkan ruang tahta, lalu menemui beberapa prajurit istana dan kemudian meminta mereka untuk menyelidiki masalah yang terjadi. Di Sekte Naga Halilintar, Xiao Erlong melarang para murid untuk menyaksikan Xiao Lang yang sedang berkultivasi dengan alasan mereka semua hanya akan mengganggu konsentrasi Xiao Lang. Para murid pergi dengan raut wajah yang kecewa, namun mereka juga menyadari satu hal. Jika Xiao Lang gagal dalam kultivasinya, maka mereka juga akan disalahkan karena telah mengganggu konsentrasinya. Xiao Lang, lagi-lagi kau berhasil mengejutkan ayah, gumam Xiao Erlong. Xiao Erlong kemudian membuat formasi pelindung agar energi yang terpancar dari Xiao Lang tidak lagi mengundang para murid untuk berdatangan. Setelah memasang mantra formasi, Xiao Erlong kemudian pergi kembali ke kediamannya. Di dalam dunia jiwa, setelah selesai berlatih dengan jurus barunya tersebut, Xiao Lang kemudian langsung menghampiri kedua bawahannya. Xiao Guang, Silong, apa kalian tahu nama jurus tadi? Tanya Xiao Lang. Tentu saja kami tahu Tuan, nama jurus tersebut adalah Tombak Naga Langit, jawab Xiao Guang. Namanya terdengar tidak sesuai dengan jurusnya, karena gerakan jurus ini mengandalkan kecepatan tinggi dan juga ketepatan dalam serangannya, ucap Xiao Lang. Bukankah Tuan sendiri yang memberi nama jurus ciptaan Tuan tersebut? Tanya Silong. Meskipun begitu aku masih merasa tidak cocok dengan jurusnya. Kalau begitu nama jurus ini akan aku ganti menjadi jurus Tombak Naga Halilintar, jawab Xiao Lang dengan bangga. Jadi bagaimana menurut kalian? Tanya Xiao Lang. Namanya terdengar bagus dan nampaknya lebih sesuai dengan jurusnya, jawab Xiao Guang. Oh ya? Apa kalian tahu di mana senjata Dragon Spear berada? Tanya Xiao Lang. Saat itu Tuan meletakkan Dragon Spear di daerah kekuasaan bangsa naga laut, jadi kami rasa tombak tersebut masih berada di sana, jawab Silong. Ternyata berada di laut ya, kalau begitu sebaiknya aku meningkatkan kultivasiku, gumam Xiao Lang.
Satu lagi, apa kalian bisa keluar dari dunia ini? Tanya Xiao Lang. Hanya Si Long yang bisa Tuan, sementara aku masih belum bisa karena kekuatanku masih belum pulih Tuan, jawab Xiao Guang. Memangnya ada apa Tuan? Tanya Si Long. Tidak apa-apa, mungkin suatu saat aku akan membutuhkan kalian di luar sana, baiklah kalau begitu aku pergi dulu, ucap Xiao Lang kemudian keluar dari dunia jiwa. Chapter 10. Berlatih tanding. Beberapa hari kembali berlalu dengan cepat, saat ini Xiao Lang tengah melatih jurus tombaknya di halaman kediamannya. Kehebatan serta kepiawaian Xiao Lang dalam memainkan tombaknya berhasil membuat Xiao Erlong yang tengah menyaksikannya berdecak kagum. Pasalnya gerakan Xiao Lang dalam memainkan tombaknya sangat indah. Hebat, sangat hebat, ucap Xiao Erlong sambil bertepuk tangan. Xiao Lang langsung menghentikan latihannya saat mendengar tepukan tangan ayahnya. Xiao Lang langsung menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada ayahnya. Ayah, sejak kapan ayah di sini? Tanya Xiao Lang. Hahaha, ayah sudah sejak tadi berada di sini, jawab Xiao Erlong. Kenapa tidak memanggilku? Tanya Xiao Lang lagi. Tidak apa-apa putraku, ayah hanya tidak ingin mengganggu konsentrasimu, jawab Xiao Erlong. Langer, apa kau mau berlatih tanding dengan ayah? Tanya Xiao Erlong. Tapi ayah. Belum selesai Xiao Lang mengucapkan kata-katanya, Xiao Erlong sudah menyerangnya dengan cepat dan untungnya dia berhasil menghindari serangan tersebut. Xiao Erlong tersenyum kemudian mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan miliknya. Setelah itu Xiao Erlong langsung menyerang Xiao Lang dengan ganas. Meskipun mereka sedang berlatih tanding namun Xiao Erlong nampak sangat serius menyerang Xiao Lang. Terang-terang. Seketika halaman Xiao Lang yang biasanya damai dan tenang kini berubah menjadi ajang perkelahian antara dia dan ayahnya. Suara pedang dan tombak yang beradu menggema ke seluruh sekte hingga menggemparkan seluruh sekte. Para tetua dan semua murid segera berlarian menuju ke sumber suara. Mereka semua penasaran siapa yang telah berani menyerang sekte mereka secara terang-terangan begini. Namun saat mereka semua sampai di asal suara tersebut, wajah panik dan marah mereka seketika berubah menjadi senyuman. Karena mereka melihat pemimpin sekte sedang berlatih tanding dengan anaknya. Langer, lawan aku dengan serius karena aku tidak akan memberikanmu ampun, ucap Xiao Erlong di sela-sela pertarungan. Baiklah ayah, jika memang itu yang kau inginkan, jawab Xiao Lang. Keduanya saling menyerang dengan jurus andalan mereka, dan tentunya mereka sama sekali tidak menahan diri. Gerakan keduanya sangatlah cepat hingga membuat mereka yang menyaksikan pertempuran tersebut berdecak kagum. Terutama pada Xiao Lang, mereka semua tidak menyangka bahwa Xiao Lang yang masih berada di tahap kekuatan jiwa mampu mengimbangi kecepatan dari pemimpin sekte yang merupakan pendekar dewa. Tentunya hal ini disebabkan karena Xiao Lang menguasai elemen cahaya hingga membuat gerakannya sangat cepat sama seperti cahaya. Pada masanya orang-orang yang menguasai elemen cahaya disebut sebagai kultivator cahaya. Pertarungan tersebut berlangsung cukup lama, namun Xiao Lang mulai nampak kewalahan karena memang tingkat kultivasinya masih sangat jauh dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Xiao Lang yang menyadari hal tersebut tidak kehilangan akal, dia kemudian menggunakan jurus tombak naga halilintar miliknya. Seketika pertarungan nampak imbang kembali untuk beberapa saat karena setelah itu nampak Xiao Erlong yang mulai kewalahan menahan setiap serangan tombak Xiao Lang yang sangat cepat. Jurus apa itu? Aku baru kali ini melihat jurus tombak yang sangat luar biasa. Benar sekali, dan aku rasa jurus itu tidak ada di sekte kita. Kenapa kau berkata begitu? Aku adalah pengguna tombak, dan semua jurus tombak di sekte ini sudah aku baca dan sama sekali tidak ada jurus yang seperti itu.
Para murid nampak sangat mengagumi sekaligus penasaran dengan jurus tombak yang digunakan oleh Xiao Lang. Pasalnya jurus tersebut sangat asing bagi mereka, terutama para murid yang menggunakan senjata tombak. Jurus yang sangat hebat, bahkan aku sampai kewalahan menghadapinya, batin Xiao Erlong. Xiao Erlong kemudian meningkatkan kekuatannya. Seketika tubuhnya diselimuti oleh aura biru dan perlahan-lahan aura tersebut membentuk seekor naga dan ikut menyerang Xiao Lang. Xiao Lang tidak tinggal diam, dia kemudian menenangkan dirinya, lalu setelah itu tubuhnya juga diselimuti oleh aura biru. Namun aura biru milik Xiao Lang terlihat lebih terang dan lebih cerah seperti biru laut, sementara aura milik Xiao Erlong terlihat seperti biru langit. Aura yang menyelimuti tubuh Xiao Lang juga perlahan-lahan membentuk seekor naga dan kemudian menyerang naga milik Xiao Erlong. Para murid dan para tetua kembali berdecak kagum ketika melihat dua ekor naga yang tercipta dari aura tengah bertempur di atas mereka. Sebenarnya alasan dibalik nama Sekte Naga Halilintar adalah karena pemimpin dan tetua sekte bisa membentuk seekor naga dari aura mereka. Dan naga tersebut memiliki elemen halilintar, sedangkan untuk para murid sendiri hanya murid elit saja yang bisa melakukan hal tersebut. Pertarungan sengit antara Xiao Lang dan ayahnya sendiri masih terus berlanjut. Kecepatan dan ketepatan serangan mereka berdua sangat mengagumkan, begitu juga dengan pertahanan keduanya sama sekali tidak terlihat celah sedikitpun. Di dalam dunia jiwa, Xiao Guang dan Silong menatap pertarungan tersebut dengan kagum, meskipun mereka berdua tahu bahwa sebenarnya Xiao Erlong masih menahan kekuatannya agar tidak terlalu tinggi dari kekuatan Xiao Lang. Meskipun ayah Tuan menahan kekuatannya, tapi tetap aku masih tidak menyangka bahwa Tuan masih bisa berhadapan dengan ayahnya dalam waktu yang cukup lama, ucap Silong. Tapi ini lebih bagus, karena dengan begini Tuan akan mulai terbiasa dengan pertarungan. Hanya saja tombak tersebut tidak akan bertahan lebih lama lagi karena yang mampu menahan kekuatan jurus tersebut hanyalah Dragon Spear, ujar Xiao Guang. Ya, walaupun begitu, setidaknya Tuan mendapat sedikit pelajaran, ucap Silong. Benar saja apa yang dikatakan oleh Xiao Guang. Setengah jam kemudian tombak yang dipegang Xiao Lang tiba-tiba hancur seperti sudah sangat rapuh. Karena memang tombak tersebut hanyalah tombak biasa, meskipun begitu kekuatan tombak tersebut sangat keras karena gagang tombaknya terbuat dari kayu yang keras. Dengan hancurnya tombak milik Xiao Lang, maka secara otomatis Xiao Lang telah kalah dalam pertarungan ini, meskipun mengundang banyak pertanyaan dalam hati para tetua dan yang lainnya. Bagaimana tombak tersebut bisa hancur? Bukankah kayu tersebut sangat keras? Aku kalah ayah, ucap Xiao Lang sambil mengangkat kedua tangannya. Hahaha, Langir ini bukan tentang menang ataupun kalah, karena memang dari awal ayah hanya ingin berlatih tanding denganmu, jawab Xiao Erlong. Lia, ayah, aku tahu itu. Tadi saat pertarungan aku juga merasakan bahwa sebenarnya energi ayah masih ayah tahan, ucap Xiao Lang. Hahaha, maaf, ucap Xiao Erlong. Mereka berdua kemudian berjalan kembali menuju ke kediaman Xiao Lang, sementara murid dan para tetua kembali ke tempat mereka masing-masing dengan perasaan yang kurang puas. Sebenarnya mereka masih ingin menyaksikan pertarungan antara Xiao Lang dan ayahnya, namun sepertinya tombak Xiao Lang tidak mengizinkan hal tersebut. Bersambung. Chapter 11. Melakukan perjalanan.